Akhirnya Bude bisa ketemu nih ngobrol-ngobrol bersama dengan RRQ lagi. Halo Idok. Halo Bude, Lama banget kita gak ketemu loh. 4 minggu. 4 minggu puasa kemenangan. Kenapa ini? Dan pada akhirnya sekarang menang 2-0. Apa yang berbeda nih dengan RRQ hari ini? Apa yang RRQ bawa? Apa yang RRQ berbeda sehingga akhirnya bisa pecahin lustrik? Kita bawa gak ada bawa beban, ya main lepas. Ya kita di belakang juga tadi gak ada briefing juga, main doang udah gitu. Oh malah hasilnya bagus ya? Kemarin briefing nggak? Briefing dikit. Briefing dikit. Oh semakin dikurangin briefingnya nih ya. Abang makin, gimana nih abang bingung di belakang. Tapi melihat kemenangan hari ini 2-0 juga kan bisa dibilang adalah pembalasan dendam dari Daren. Daren ini match ketiga, keempat, tiga ya? Terakhir ngelawan Dewa juga dan sempat tumbang. Tapi hari ini kamu berhasil memenangkan match lawan Dewa United. Ada Kin di sana. Daren, apa yang kamu perbuat ini hari ini? Ya itu mungkin kita lebih kompak kali ya. Karena ya masa mau kalah terus kan gitu. Terus ya bener-bener ya keluarin aja apa yang hero kita pede gitu. Yang dipedein, pokoknya semuanya benar-benar sudah diberikan dan Dairen banyak banget nih pastinya yang pada kangen sama Dairen. Dan gimana sih rasanya dicari-cariin orang? Wanted kali. Wanted kali. Coba buat yang nyariin, mungkin mau nyapa orang-orang yang nyariin kamu? Ya kalau buat yang nyari-nyariin aku nggak kemana-mana sih gitu. Aku tetap di sini gitu. Dan disinilah dia di sebelah Bude juga. Tapi kemenangan hari ini juga pastinya spesial karena Idok, kali ini kita melihat banyak banget perubahan. Kayaknya habis match itu berat banget untuk RRQ. Buat Idok sendiri gimana sih akhirnya bisa menang nih setelah 4 minggu? Ya kami ini belajar banyak lah Bude. Ya improve diri masing-masing sama ambil serap tenaga Kingdom yang datang ke sini. Menyerap tenaga Kingdom dan semangat terus mengalir pasti apapun yang terjadi dimanapun berada. Tapi kalau ngelihat lawanmu, ada Mueza dengan Hellcurt-nya, kamu bisa mematahkan kemenangan dari Hellcurt Mueza. Apa nih, ada trik tersendiri kah? Gak ada, cuman main Franco aja. Tarik aja. Apakah ini memang sudah gawat darurat maka Franco dari Idok muncul? Ya udah gawat banget. Udah gawat banget. Tapi suasana dari RRQ gimana sih menurut Idok sendiri? Suasana di RRQ gimana nih sih sekarang? Ya suasananya sebenarnya baik aja, tapi di turnamen aja kalah. Sudah baik aja. Berarti tinggal menunjukkan aja di panggung ini ya Idok ya? Ya. Iya, tapi mungkin kalau suasana Bude penasaran sama Rins yang ada di ujung sana. Rins di ujung. Rins. Ya udah. Yeay, menang nih. Ada kelegaan kah? Atau ada akhirnya membuktikan sesuatu kah? Atau gimana nih Rins hari ini? Ya akhirnya bisa menang lagi lah. Terus kemenangan ini juga buat Kingdom lah. Kalau kita itu masih bisa. Masih bisa karena kesempatan juga masih di depan mata. Dan kalau melihat kayaknya RRQ mulai bangkit kembali. Rins, hari ini lawanmu adalah Okta. Kamu mengalahkan Lunox-nya Okta. Yang digadang-gadang menjadi Lunox terbaik di MPL Indonesia. Ditambah tadi ada Setiannya juga baru muncul. Ada debutan Setian. Gimana sih Rins menghadapi Okta di leg yang kedua? Jago dia, jago. Jago. Tapi gimana? Ngalahin Lunox dari Okta apa nih? Rahasia mengalahkan Lunox Okta. Pakai Selena. Selena Rins muncul hari ini. Ini juga lagi gawat darurat nih. Rins merasa seperti itu. Ini hero-hero andalan loh. Franco dikeluarkan, Selena dikeluarkan. Gak tahu dari kemarin tim-tim lain nge-ban Selena gue. Cuman hari ini udah lepas, gak tahu juga. Gak tahu juga dan happy aja ya berarti. Ya happy. Happy, tapi hasil hari ini apakah memang awal dari permulaan yang baik untuk RRQ? Karena kalau mau masuk playoff berarti kan harus memenangkan sisa-sisa matchnya juga Rins. Ya semoga aja kita bisa masuk playoff sih. Terus kalau bisa besok kita bisa menang juga. Nah Bude penasaran banget. Semangat dari RRQ Hoshi sendiri tuh gimana sih? Karena Bude baca-baca kayak
Ada yang sudah merelakan, ada yang sudah mengikhlaskan season 16. Dan kalau dari RRQ Hoshi sebenarnya gimana sih? Apa ya, nggak tahu juga sih. Dari kalian semangat dong pastinya. Ya kalau Atau dari player sama coaching staff kita semangat banget sih buat season 16 itu. tentu belum mengikhlaskan dong karena masih ada 2 match lagi. Belum kelar kan matchnya, jadi kita mau mau fight sampai akhir. Fight sampai akhir, itulah perjuangan tentu belum berakhir untuk tim RRQ Hoshi. Tapi ngeliat perjuangan yang terus menerus up and down, lagi down terus sih. Toy mungkin yang kita bisa dengar lebih lanjut karena gold laner zaman sekarang itu lagi shifting banget untuk Toy sendiri. Perubahan begitu banyak di gold laner. Dari Toy sendiri gimana sih? Dari sekarang hero-hero udah mulai berubah, gaya bermain juga berubah. Yang gue lihat di 16 ini sih semua god lane di Indo jago-jago sih. Jadi agak susah lah lawan mereka. Jago-jago, tapi ngelihat dari setelah match ini bagaimana dari Toy sendiri untuk bisa beradaptasi, untuk bisa mungkin ngelawan yang jago-jago ini. Apa nih caranya Toy? Percaya sama tim udah. Jawabannya Toy nyontek ya, nyontek ini. Tapi hari ini hasil hari ini, melawan maybe 2-0 bisa balas dendam dari Toy sendiri. Apakah ini pembuktian Toy yang lebih baik, RRQ yang lebih baik? Putihan kita lebih baik. Sudah lebih baik. RRQ back on track? Ah. Ya? Bismillah. Bismillah, mendoakan yang terbaik. Tapi yang akhirnya Bude bisa ngobrol dari awalnya muncul, sekarang ada Tuan Muda Versik. Halo Versik. Halo Bude, harusnya saya nggak usah dianggap Bude. Loh, Versik di mana ya? Enggak dong, di sini datang sebagai Ya, satu kuncian kemenangan untuk RRQ. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi baru muncul kita lihat baru ini juga 4 match Ya, 4 match. untuk Versik. Ya. Muncul di tengah-tengah dalam keadaan yang lagi gonjang-ganjing di RRQ. Versik Ya. sendiri gimana sih? Hadir lagi momennya kan lagi berat gitu untuk RRQ. Percaya sama diri saya juga sih Bude untuk nyoba lagi di MPL ini. Ya masih yakin juga, apalagi mereka jago-jago kan. Ya percaya aja. Jadi mengimbangi tim RRQ yang sudah terbentuk. Dan ini kan player member-member yang udah ada sejak season-season lalu. Kamu baru muncul, bagaimana menyesuaikan diri? Ya pengalaman gak sih? Gak bisa dibohongin. Bisa beradaptasi cepat. Bisa beradaptasi cepat karena kita tahu Versik merupakan salah satu orang yang melalang buana di MPL dari season berapa. Sudah cukup lama, tapi hasil memang awalnya tidak baik di 3 match awal. Ya. Gimana keadaan Versik pada saat itu? Tetap seperti biasa aja sih. Selayaknya pro player lah, harus kayak gimana. Kita tahu apa yang harus dilakuin. Berjuang terus, belajar terus. Ya betul Bude. Tapi naiknya Versik di MPL jujur ya, semua orang tuh dor banget tuh. Memang udah dari, Dita kasih taunya kapan itu Versik? Seminggu sebelum? Beberapa hari sebelum? Amin 1. Amin 1. Iya langsung disuruh GH katanya. Terus Versik apa? Semangat, senang, atau excited atau apa? Takut? Ya itu excited juga. Terus mau nunjukin juga kalau tim ini masih bisa gitu loh. Ya. Masih bisa. Dan hari Ya. ini akhirnya mendapatkan kemenangan. Apakah ini yang kamu tunggu-tunggu Versik? Sudah pasti, kita ya tujuannya kan mau playoff kan kali ini. Tujuannya mau playoff, tapi Tuan Muda Versik, panggung kemenangan pertama. Kemenangan ini apakah kamu mau mempersembahkan kemenangan ini spesial kepada siapa? Persembahan spesial ya. Ya buat Kingdom ya udah pasti dukung kita terus ya guys ya. Mau keadaan di bawah maupun di atas tetap dukung kita. Buat yang meragukan Versik, karena banyak banget nih pesan-pesan kepada Versik. Banyak yang meragukan Versik. Ya itu tim saya yang tahu sih. Kalian nggak usah tahu kalau itu. Iya, nanti rasakan sendiri karena RRQ yang tahu. Dan ada yang mau ditambahkan mungkin? Kemenangan ini udah lama loh. Kepengen denger suara dari tim RRQ. Toy. Kapten Toy mau ngomong, Kapten Toy. Oh sekarang Toy, Kapten Toy. Ayolah Cap. Buat Indo, makasih udah dukung kita.
Dan kemenangan ini bisa dibilang bounce back kita lah buat ke depannya. Bounce back buat kedepannya. Dan itulah satu statement yang dinantikan tentunya. Kembalinya RRQ ke kemenangan. Jadi Kingdom, sambutlah kemenangan yang sudah dinantikan dari RRQ OC.